Renungan Harian Katolik, Senin, 27 Oktober 2025. Berburuk sangka. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Lukas bab 13 ayat 14. Saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita memberikan banyak pertimbangan untuk menunda atau bahkan tidak mau melakukan perbuatan baik. Apalagi jika perbuatan itu menuntut pengorbanan yang lebih dari pihak kita. Padahal, bantuan yang kita berikan itu justru mungkin sangat menentukan keselamatan orang lain. Mempersalahkan pekerjaan atau tindakan orang lain lebih mudah daripada melakukan sendiri pekerjaan itu. Maka tidak heran ada sebuah istilah yakni adanya seksi maido atau tukang mempersalahkan. Istilah ini sering dipakai sebagai sindiran untuk orang-orang yang hanya senang mengkritik atau mempersalahkan pekerjaan orang lain saja tanpa memberi jalan keluar terbaik. Di dalam Injil hari ini kita dapat merasakan bahwa Yesus memandang semuanya ini perlu segera dilakukan. Perhatikanlah bahwa ia tidak menunggu perempuan yang bongkok itu minta disembuhkan. Ia juga tidak menunggu sampai hari Sabat selesai. Tetapi saat ia melihat perempuan itu memanggilnya, ia meletakkan tangan di atasnya dan menyembuhkannya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ada hal-hal yang tidak dapat ditunggu. Belas kasih mengalahkan hukum agama, atau lebih tepatnya lagi, hukum agama yang ditaati sebagaimana mestinya akan menghasilkan belas kasih. Pada hari ini, Yesus dipersalahkan oleh kepala rumah ibadat karena ia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Yesus bersalah karena melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Sayangnya, kepala rumah ibadat itu marah karena perbuatan Yesus itu melanggar aturan hari Sabat. Ia tidak peduli bahwa yang dibuat Yesus itu baik. Ia tidak mau tahu betapa besar derita yang harus ditanggung oleh perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh jahat itu. Masa bodoh dengan penyakit perempuan itu. Ia mengira, jika peraturan Sabat ditepati, maka semuanya pasti beres, Allah pasti senang. Kata melepaskan dipergunakan oleh orang Yahudi untuk menyatakan bahwa dosa atau hukuman bagi seseorang dibatalkan. Itu juga berarti membebaskan seekor hewan dari kuknya. Yesus membebaskan pribadi manusia dan mengundang kita untuk mengikuti teladannya. Kita tidak boleh terkejut atas kebencian kepala rumah ibadat terhadap Yesus. Yesus tidak pernah meminta izin dari penguasa untuk menyelamatkan orang lain. Struktur adat dan struktur pemerintahan dan malah hukum-hukum agama sering membelenggu orang untuk menemukan keselamatan, untuk bertemu dengan Tuhan. Keselamatan manusia berada jauh di atas hukum dan tradisi yang berlaku. Aturan memang penting dalam setiap bentuk hidup bersama, termasuk dalam urusan hidup beragama sehingga harus ditaati. Namun kadang-kadang kita mengalami atau berhadapan dengan situasi yang menuntut kita untuk berbuat sesuatu meskipun harus melanggar aturan yang telah dibuat dalam situasi seperti itu. Perbuatan kasih untuk menyelamatkan sesama menjadi jauh lebih penting. Seperti yang Tuhan Yesus tegaskan, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Matius bab 12 ayat 7. Kisah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang 18 tahun dirasuki roh jahat ini adalah merupakan sikap Yesus yang penuh belas kasihan. Yesus yang berpihak pada orang yang sakit, lemah, dan miskin. Yesus yang berani mengambil resiko demi membela nilai-nilai kehidupan. Dalam diri Yesus itu para murid dapat melihat Allah. Allah yang tetap mencipta dan menyematkan. Itulah inti hari Sabat. Bukan tidak melakukan apa-apa, tetapi menyembuhkan orang sakit. Kalau penyakit itu akibat roh jahat, maka penyembuhan berarti manusia dibebaskan dari roh jahat, dipulihkan untuk kembali menjadi milik Allah. Dari kisah Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang dirasuki roh jahat, kita dapat belajar bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kadang sikap kita curiga menghalangi kita untuk melihat niat baik orang lain. Kita gagal melihat kebaikan orang lain karena kita memandang muka. Memang ada orang yang kadang berpura-pura berbuat baik, tetapi apa salahnya jika kita tidak buru-buru berburuk sangka terhadap orang lain? Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar mampu menghayati ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika situasi menuntut kami berkorban bagi keselamatan sesama. Demikian renungan hari ini, selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.